Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Properti. Kali ini saya ada di lokasi project. Nah, ini kebetulan bangunan yang lantai 2 tapi di deck dengan model dak keraton. Penggunaan dak keraton ini seperti di layar bawah saya ini. Nah, ini belum finishing ya. Ini kalau secara ekonomis ini jauh lebih murah daripada dak pada umumnya, dak cor. Tentu kekuatannya juga mungkin sedikit lebih berbeda, tapi nanti bisa disiasati agar kekuatannya jauh lebih baik. Seperti itu nanti saya akan mengulas tutorialnya, cara memasang dak keraton seperti itu. Oke, ikuti terus perjalanan dari Properti Channel. Halo, Assalamualaikum Sobat Properti. Kali ini sesuai pembahasan saya akan membahas soal dek keraton atau dek keramik beton. Kepanjangannya seperti itu. Kenapa disebut dek keraton? Ini pengganti material dek cor ya, yang menurut saya lebih simpel dan kekuatannya nanti hampir sama ya, karena ini sudah dilakukan uji. Nah, ini saya akan mengulas lebih komprehensif agar kita bisa memiliki pemahaman masing-masing apakah ini sudah dirasa sangat kuat atau tidak. Kita kebetulan di beberapa proyek sudah melakukan pengerjaan ya menggunakan dak keraton ini. Nah, sebelumnya saya akan melakukan ulasan dulu seperti dilansir dari okezone.com. Ini kebetulan ada review soal dek keraton. Dek keraton ini menurut pakarnya itu dapat menjaga beban ya, menahan beban seperti itu. Walaupun kelihatannya berat, tapi dek keraton cukup ringan. Tapi dek keraton ini dirasa sangat kuat tahan terhadap goncangan termasuk gempa. Nah, di beberapa literatur yang lain, dek keraton ini efisiensinya dibanding dak cor itu sampai menghemat 30% dari sisi ekonomi. Nah, tentunya biar referensinya semakin mantap ya, ini saya membuka beberapa ulasan dari Google. Ini juga bisa Anda lakukan sebelum benar-benar menggunakan dak keraton ya. Nah, dak keraton ini memang secara ekonomi jauh lebih murah. Kenapa? Karena dia tidak memerlukan backcasting, pasti. Nggak perlu banyak orang, tidak perlu bambu untuk penahan, tidak perlu triplek, tidak perlu ini pasti jauh lebih murah, kira-kira seperti itu. Jadi dek keraton ini mungkin bagi sebagian orang masih ragu ya menggunakan dek keraton ini nanti apakah kuat atau tidak. Nah, tentu kalau tidak sesuai spesifikasinya tentu akan ragu. Jadi bentangan antar slope itu mempengaruhi ya dek keraton apa yang akan digunakan seperti itu. Nah, jadi agar tidak salah pada penggunaannya, pada aplikasinya, dek keraton yang akan digunakan itu harus disesuaikan dengan bentangannya seperti apa dan nanti akan dipasang besi berapa, kira-kira seperti itu. Nah, karena ini pengganti dak cor ya, ini sudah kami aplikasikan di kantor kami kebetulan. Jadi kita sudah melakukan uji coba sendiri istilahnya. Meskipun pada beberapa review ini benar-benar dinyatakan kuat. Kita menggunakan besi 10 dan 12 pada bagian dalamnya. Nah, dak keraton ini kalau secara visual dia memiliki ketebalan ini 10 cm, ketebalannya 10 cm. Itu bisa disebut tinggi juga. Nah, untuk panjangnya 25 cm dan untuk lebarnya 20 cm. Jadi, kalau untuk 1 meter persegi Anda mau ngedak dengan ukuran 1 meter persegi, saya sudah berhitung itu dibutuhkan 20 dak keraton, 20 pieces dak keraton. Nah, Anda tinggal mengalihkan berapa kebutuhan meteran Anda, kebutuhan luasan Anda. Misal butuhnya adalah 50 meter persegi, maka 50 kali 20, maka ketemu 1000, berarti Anda perlu 1000 buah. Nah, per satu pieces ini harganya bervariasi ya. Kalau kami beli itu sampai Nganjuk itu harganya per piecesnya ketemu Rp8.000. Rp8.000. Ada yang Rp9.000. Tentu semakin jauh dari posisi
posisi tokonya tentu akan jauh lebih mahal, kira-kira seperti itu. Saya mengatakan memang dak keraton ini jauh lebih murah dibanding dakcor ya, karena memang dari sisi SDM jauh lebih nggak terlalu ribet, karena kita tidak perlu melakukan backcasting sesuai gambaran tadi. Satu, kita tidak perlu pakai triplek, kita tidak perlu pakai bambu atau kayu untuk penahan ketika melakukan pengecoran. Nah, sebelum dilakukan aplikasi, jadi itu perlu ditata seperti ini. Ini kita sudah masuk pada tahap aplikasi ya. Jadi sangat simpel sekali, sangat simpel sekali. Nah, seperti ini. Jadi hanya ditata. Jadi penataan ini harus menyesuaikan ya, karena namanya juga pembuatan ya. Pembuatan itu nggak mungkin benar-benar fix gitu. Apalagi ini tanah liat. Jadi ini berasal dari tanah liat, yang tanah liat ada beberapa komposisinya yang sudah dicampur hampir sama dengan batu bata, tapi dibakar hingga 1000 derajat Celcius. 1000 derajat Celcius, jadi dia benar-benar matang, benar-benar keras banget, keras. Nah, ini harus ditata, harus disesuaikan, karena mungkin ada beberapa bagian yang agak melengkung ya. Jadi biar nanti ketemunya cukup lurus, disesuaikan. Meskipun pada dasarnya ukurannya itu sudah dipersiapkan adalah untuk lebar itu 20 cm. Nah, setelah ketemu beberapa pitches yang dikatakan rata, mulailah pada proses perakitan. Kita menggunakan besi dengan ukuran 12 dan juga 10, ada juga yang 8, tapi kita menggunakan rekomendasinya lebih besar, akan lebih kuat. Tapi lebih baik baca tabel penggunaannya, karena Anda jika tidak tahu bisa searching di Google ya untuk ukurannya seperti apa. Nah, besi, jadi setiap satu bentangan seperti ini kebetulan adalah 2,5 meter sesuai bentangan pada balok kita, pada balok cor kita 2,5 meter. Tentu memotong besinya tidak 2,5 meter, harus ada kelebihannya, karena nanti harus ditempelkan di baloknya. Nah, setelah itu diikat seperti ini menggunakan kawat ya. Ini bendrat, kalau dari Jawa orang bilang bendrat. Nah, jadi ditempatkan 4 buah besi yang dimasukkan ke dalam dak keraton seperti ini. Jadi yang tampak atas ini nanti akan, nah seperti ini, lihat. Oke, nah seperti itu. Yang pada bagian atas ini pada pengaplikasiannya nanti akan berada di posisi bawah, sementara di sebaliknya yang posisi bawah itu nanti akan berada di atas. Harus dikasih kawat seperti ini agar besinya tidak lari. Apakah ini kuat? Secara metode, secara hasil riset ini sudah cukup kuat. Bahkan mampu dalam 1 meter persegi menurut risetnya itu mampu menahan beban hingga 630 kg. Seperti itu. Nah, kalau Anda ragu, beli aja sedikit terus dicoba terus diinjek seperti itu. Kita sudah mengaplikasikannya. Kalau Anda yang ingin menggunakan dak keraton dan ragu, Anda bisa datang ke tempat kami. Silahkan dites sendiri kekuatannya seperti itu kira-kira. Saya tidak sedang mempromosikan ya dak keraton, tapi kebetulan ini adalah kita sedang menggunakan dak keraton. Nah, setelah dilakukan pembesian seperti ini, dirakit, jadi ada 4 lajur ya, 4 lajur. Ini kita kasih semen dulu untuk itu, agar nanti ketika ada pengaplikasian luluh cor itu nanti bisa merekat pada bagian dak keratonnya. Seperti itu. Lakukan hingga sampai tuntas. Nah, setelah itu, nah ini menggunakan PC ya. PC, kalau sebagian orang kalau nganjuk itu luluh. Nah, nggak tahu kalau di tempat lain apa ya namanya. Yang penting bentuknya seperti ini. Tentu karena mungkin beda lokasi akan beda. Tinggal diluruskan seperti ini. Terus lakukan seluruhnya sampai benar-benar tertutup. Lakukan seperti ini. Oke. Sampai rata. Selain pada bagian atasnya, juga tidak lupa pada bagian samping. Pada bagian sampingnya. Nah, pada bagian sampingnya seperti ini, ditutup luluh seperti ini.
Nanti pada pemasangannya nanti semuanya akan ditutup menggunakan aciannya, menggunakan luluh seperti itu. Nah, lakukan terus-menerus sampai tertutup. Nah, dek keraton ini karena sudah memiliki warna, kelebihannya ini kalau menggunakan dek keraton adalah Anda tidak perlu melakukan plafon. Jadi ini tinggal nanti di coating sudah cukup bagus banget. Asli bagus. Jadi terus kesan klasiknya nanti juga dapat. Nah, ini yang pada bagian samping ya, juga harus ditutup sedemikian rupa. Nanti pada aplikasi di atasnya setelah dirangkai ditaruh berjajar, itu nanti tinggal ditutup dicor seperti itu. Apakah kuat? Insya Allah sangat kuat. Asalkan pengaplikasiannya benar. Jadi pengaplikasian itu nanti menentukan kekuatan dek keraton itu. Dan jangan lupa posisi slope ya, slope atau beton cornya itu juga harus kuat. Jadi jangan sampai besar-besar daripada tiang, kira-kira seperti itu. Ini adalah pengaplikasian dan ini sangat sederhana. Kalau dibanding dek cor, tentu ini saya mengatakan jauh lebih hemat. Kalau dikatakan hematnya sampai 70% dan hanya membutuhkan 30%, saya kira enggak ya. Mungkin sekitar separuh ya, separuh lebih dikit lah, 60%-an lah. Jadi jika biasanya katakan Anda membutuhkan uang 1 juta, dengan dek keraton ini Anda bisa membutuhkan dananya hanya sekitar 600.000, kira-kira seperti itu perbandingannya. Jadi 10 banding 60, kira-kira seperti itu. Jadi cukup mudah, Anda tidak perlu banyak orang, karena jika dek cor itu kita perlu banyak orang, perakitan besinya juga cukup banyak memakan waktu. Dengan metode ini nanti akan cukup simpel. Dan yang perlu diperhatikan pada pemasangan dek keraton itu pada bagian atas ini, pada bagian atas yang ditutup ini nanti juga langsung harus dibersihkan. Jadi nanti biar bekas semen itu tidak terlihat. Nah, seperti ini kan masih kotor ya karena masih diaplikasikan. Nanti setelah agak kering nanti dibersihkan menggunakan air dan kuas. Seperti itu. Hampir sama pemasangannya dengan bata expose. Harus bersih. Jadi seperti itu. Nanti rumah itu akan kelihatan cukup minimalis. Silakan diaplikasikan sendiri.